sama temen. Cek gampang ya. Pengen iwak tuku tambak. Beli. Sobat OMK Keusupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. Kembali bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin Noel. Saya Yanto Rombeng. Saya Yudi Cubadian. Nah, kita kembali lagi di OMK Surabaya. Terus hari ini tidak ada endorse, tapi dia kecapan terus ya. Memang nafsu untuk bicara itu seimbang dengan nafsu untuk makan. Jadi endorse ini untuk perut saya. Iya. Ini adalah molen pojok kampung. Molen WM. Molen WM. Ya, mau terkenal lah pokoknya lewat WM mesti ono. Ya. Berarti saja nih nggak perlu dipromokan terkenal. Ini gak apa-apa, ini suguhan. Oh, suguhan. Nah, hari ini kita kedatangan siapa Ki? Ini sudah bukan OMK ini narasumbernya. Tapi cerita-ceritanya, sharing-sharingnya itu sangat penting untuk OMK. Nah, Ya dia baru saja meninggalkan OMK mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu sudah menikah. Tapi cerita hidupnya itu wis pokoknya top markotop, top markotop kayak roller coaster. roller coaster. Dia ini clue-nya adalah dia ini dulu pernah salah satu pemilik Cafe Deja Vu. Jadi arek Surabaya pasti ngerti Cafe Deja Vu ya. Cafe besar di Ngagel. Di Ngagel. Nah, ngerti nggak? Ya, ngerti. Biasanya buat nonton bola. Ya, buat nobar. Pokoknya setelah STMJ Bununu. Ya, Ngerti nggak STMJ Bununu? tahu sih biasanya pokoknya misalnya pas lagi liga ngebut-ngebut jalan. Oh ya, ya itu kafenya ya. Kalau saya kalau masuk angin ke STMJ Bununu itu. Nah itu jalan itu terus ono Cafe Deja Vu itu. Nah, dia dulu pernah salah satu owner, terus nanti akan diceritakan kenapa dilepas. Mantap. Oke, langsung aja. Kita panggilkan Go Aswin. Selamat datang di OMK Surabaya, Go. Selamat, thank you. Sehat? Sehat. Sehat. Nah, monggo diperkenalkan sedikit profil singkatnya. Nama saya Aswin. Saya sekarang 40 tahun. Sudah menjelang uzur. Dari paroki. Paroki Kudus Raja. Saja. Pekerjaan Sekarang karyawan swasta. Ya. Oke. Nah, dulu katanya kan Ko Aswin ini pemilik dari Cafe Deja Vu. Iya. Yang sekarang kalau nggak salah memang sudah rame banget. Iya. Maksudnya ada pelanggan tetapnya yang Ya. selalu di situ. Apalagi ketika main bola, ketika liga Nobar, bola itu selalu nobarnya situ. Tapi ini pandemi tutup. Tutup. Depannya mek pentol tok saya gitu. Betul pentol. Nah, bisa diceritakan sekilas soal Cafe Deja Vu itu. Oh, kalau itu sih saya membuat kafe itu awalnya itu adalah saya hobi bola. Saya mau nobar itu zaman dulu itu susah gitu. Ada tempat nobar tapi kan mahal. Saya pengen cari yang bisa nongkrong, nyantai, lihat bola tapi nggak mahal. Ya itulah pemikiran awalnya saya buat itu. Karena suka bola. Pengen Kok nobar. gampang ya, suka bola, pengen nobar nggak kafe. Aku nggak iso ya. Pengen nobar, apa? Suka bola, nang gereja. pengen nobar, ya wes turu. Bikin kafe. Bikin kafe.
Tapi itu dulu. Iya. Nah, sekarang sudah bukan. Enggak sih, udah lepas dari sana. Saya usaha yang lain sih. Tadi cerita dia menjual salah satu share-nya itu, kepemilikan itu Desember ya. Iya. Desember dijual ke temennya. Terus Maret pandemi. Apa sama nih? Temennya. Iya. Jadi dia hoki gitu. Menjual share-nya terus ya ini ya salam buat temennya Waswin ya. Nah, kenapa kok dijual? Kebetulan sih saya memang meskipun saya karyawan, tapi memang saya suka usaha sih. Jadi aku usaha buka tambak udang sama temen. Cek gampang ya. Pengen niwak tuku tambak. Beli, jadi menjual share di kafe itu lalu untuk beli tambak. Enggak, ya untuk tambak udah ada, ngedein lagi sih. Oh, gedein lagi. Ya. Mantap. Nah, tapi bukan itu yang mau kita obrolkan. iya. Katanya. Iya, ini Katanya masa lalu kehidupannya Ko Aswin ini suka berteman dengan Pak Polisi. Betul nggak? Enggak. Oh nggak juga. Untungnya enggak, untungnya enggak. dunia yang Mepet-mepet lah. mepet kriminalitas lah. Tapi untungnya masih selamat ya, enggak pernah kena kasus. Jadi tadi sebelum syuting ya ngobrol-ngobrol masa lalunya itu ya gelap lah, tidak boleh dicontoh, tapi sebagai cerita di balik itu yang harus dimaknai ya. Iya. Mungkin bisa gimana ini? Saya pancing atau cerita sendiri nih? Mungkin tak buka dulu deh. Iya. awalnya. Mungkin cerita ini jangan dilihat sisi negatif. Nah, tapi mungkin bisa jadi pembelajaran bersama untuk seluruh OMK, para pemirsa OMK itu supaya belajar dari pengalaman saya untuk tahu resiko-resikonya. nah. Itu sih. Ya. Saya sih berangkat keluarga yang cukup baik-baik. Papa saya seorang rektor. Oh iya, Dharma Cendika. papanya Ko Aswin ini Pak Aris Graha, mantan rektor UKDC. Ya, dan dosen dan sering ngisi-ngisi apa? Setahu saya ya apa? Retret rekoleksi kelompok-kelompok atau Gorial Katolik. Jadi keluarga yang terpandang. Iya. Jadi Terus papa saya juga dosen di UNER, Ubaya. Cukup keluarga yang baik-baik sih. Lalu? Terus sebetulnya awal mulanya dari awal sih memang saya nakal sih dari dulu. Nah, ya. Dari dulu saya udah nakal sih. SMA saya 4 tahun ngambil master, Pak. sempat nggak naik ya, Iya. karena disayang guru biasanya. Iya. Karena SMA saya anggap fondasi, jadi saya ngambil fondasi yang baik. Oh iya. Saya kuatkan fondasi 4 tahun supaya menghadapi dunia itu lebih siap lah. Ya, mantap. Itu kenakalan tuh dimulai sejak SMA. Saya SMA sih sempat bandar bola. Judi bola. Itu sudah skalanya sudah besar atau hanya sekedar teman-teman? Apa 2000-an? Lah judi bola 2000-an aku ya tahu. Totoan 2000-an. Iya. Tapi merong ewu itu apa? Nah iya, ya mek seneng tok ae. Ini apa ini bandar bola yang judi bola yang betul-betul cak Surabaya? Enggak lah, ya temen-temen tapi yang cukup gede lah. Sampai ya zaman tahun 95-an itu. 95 udah bisa beli handphone sendiri, udah bisa anu sendiri. Piro totoan paling besar piro?
Saya nggak sebetulnya saya sendiri itu bukan orang yang suka judi bola. Cuman jadi aku mainin permain judi ini tak betul-betul buat cari uang. Akunnya sendiri nggak terlalu yang suka judi sih. Berarti nggak pernah pasang? Pasang tapi nggak banyak. Secukupnya aja sih. Iya. Yang betul-betul. Nggak banyak ya biro? Paling 100, 500 gitu-gituan. 100.000. 500.000. Ya. Ya. Cuman Tahun segitu ya? iya zaman itu. Tapi bandarnya berarti ya? Bandarnya. Tapi itu setor lagi ke atasan lagi. Saya dapat komisi dan kawan-kawan. Atasnya dia itu saya. Atasnya itu Tuhan maksudnya. Ya. Jadi ya itu menurut saya sih sudah kenakalan yang istimewa itu. Iya. SMA ya? Yang SMA. jarang dimiliki oleh anak-anak yang lain. Ada lagi nggak yang lebih ekstrim dari itu? Ya papa saya meninggal sih tahun 2001. Saya masih kuliah. Jadi itu setelah bandar bola SMA sempat berhenti sih saya. Sempat berhenti karena punya pacar. Berhenti terus. Papa saya meninggal. Sempat kerja waiter segala saya. Terus akhirnya balik jadi bandar bola sampai narkoba. Dulu itu sempat kepikiran bikin prostitusi sih. Karena waktu itu yang dipikirkan hanya cuan ya. Iya. Apapun akan dilakukan. Loh, tapi narkoba masuk cuan. Berarti jual juga? Iya, jual. Tapi iya. Pakai nggak? Pakai juga. Iku mensuplai Surabaya apa? Surabaya. Ya. Itu usia berapa? Kuliah berarti usia kuliah? 21. Iya. Enggak. Piye corone? Maksudnya kenapa umur segitu? Iya. Kenapa umur segitu sudah merambah dunia itu dan sudah mikir cuan itu? Dan nggak mungkin kan kita ketika masuk ke dunia narkoba tiba-tiba langsung masuk kan nggak mungkin juga. Pasti apakah sebelumnya itu sudah sebelum kuliah itu sudah mulai. Ya awalnya pasti yo paracetamol. Iya. Neosep. Begitu neosep. Gimana itu? Diare mampet. Itu andalan saya ya. Itu gimana kok ceritanya kok bisa dalam sangat itu ya? Awalnya sih saya itu kumpul diskotik itu dari SMP. Tapi nggak pernah pakai. Sampai SMA, lulusan SMA, acara lulusan, itu aku mulai pakai. Pakai yang pertama kali. Pakai pertama kali itu perayaan lulusan sama teman-teman. Ayo coba. Itu dibohongi atau beneran? Beneran ya, kita ngomong berempat. Ayo nyoba ini. Sekali aja. Berempat tuh nggak pernah pakai semua. Nggak pernah pakai. Jadi tidak ada yang saling meracuni. Jadi pemula semua, ayo pakai nyoba. Ya itu. Ekstasi. Berarti yang di SMP itu teman-teman SMP udah pakai berarti? Saya kumpulnya orang gede-gede. Iya. Jadi teman saya gede-gede udah. Jadi kumpul diskotik udah biasa. Terus pas mulai pakai itu, awalnya pakai setahun papa saya meninggal, yaitu itu yang betul-betul pergolakan awalnya dari sana. Karena pada saat itu ekonomi keluarga kami betul-betul gejolak, kena krisis 98. Krismon ya. Kena krisis 98.
papa saya meninggal, di mana papa saya itu satu-satunya sumber ekonomi keluarga. Jadi ibaratnya tuh betul-betul nggak ada income. Iya. Jadi akhirnya saya berpikir untuk mencari sumber yang lain. Akhirnya merambah jadi balik ke yang dulu. SMA kan saya udah pernah bandar bola. Bandar bola lagi, mulai bandar bola lagi, terus habis gitu ketemu jualan narkoba juga gitu. Dan kematian bapakku itu betul-betul membuat aku sempat berpikir ya ateis sih mungkin begitu. Biasanya bagiku Tuhan nggak fair lah. Bagiku keluarga saya bukan keluarga yang jelek, menurut saya keluarga yang baik. Kenapa harus seperti itu? Menurut saya nggak fair gitu loh. Figur ayah sebagai penopang ekonomi keluarga kenapa diambil duluan? Iya betul. 3 itu tahun benar-benar bisa menghidupi, bisa sangat lah. Duitnya banyak. Sangat lah. Jangan tergoda. Jangan terpikir tergoda. Kamu miskin ya. bisa jalan aneh. Kalau ngedol panci. Jangan. Wis Indomie goreng kowe lho wis enak. Ya. Jadi kaya raya gitu di usia segitu wis. Iya, jadi sangat amat cukup banget lah istilahnya. Menikmati hidup lah. Ya hampir tiap hari ya dugem. Tapi tadi sebelum syuting cerita sempat OD ya? Saya OD 3 kali. OD kok? Overdosis. Overdosis. Hampir mati 3 kali? 3 kali. Ya. Nggak, waktu yang pertama OD kenapa yang kedua diulangi? Ini kenapa? Ya kalau Mas kan pinggir loh. Kalau saya serangan jantung 2 kali karena males berobat, ambil obat. Iya. Pada waktu itu aku ke Tumpang sendirian, kepingin ketemu sama suster, ngobrol istilahnya ya karena kebosanan hidup itu. Jadi ya pengen mencari, kalau istilahnya orang udah belok kanan kan mentok, ternyata nggak nemu apa-apa gitu. Terus aku mikir ada yang salah. Itu aku ketemu susternya, ngobrol, aku ceritain semua kondisinya ke susternya, dan itu aku ingat betul. Terus habis diceritain semua, didoain, dan itu betul-betul mengalami pengalaman iman mungkin ya. Itu betul-betul aku ngerasa kayak ada orang itu. Jadi saya didoain, suster di depanku, tapi di belakang ini kayak ada orang yang meluk gitu. Itu betul-betul nuangis itu. Nuangis. Pulang, udah aku berhenti. Nggak main gitu-gitu lagi. Maksudnya nggak bandarnya nggak lagi. Iya. Dan itu mau konsen di hidup yang lebih baru lah. Saya ada 2 pertanyaan yang membingungkan saya. Pertama, orang yang sudah menikmati semua hal, uang banyak, teman-teman, kehidupan yang glamor, mewah-mewah, kok bisa bosen? Jadi ya masih mending saya ya. Iya. Kadang nggak duit, kadang oleh duit akeh. Kadang disukai teman, kadang ya dirasani konco. Jadi hidupnya tetap di tengah menurut Mas. Iya. Kalau Pak Asvin kan ngalami sing, tapi ternyata bosen juga, jenuh, hampir bunuh diri, bener ya? Iya. Dulu itu betul-betul. Itu pertama, kok bisa. Yang kedua, motivasi apa yang mendorong untuk pergi ke Anda Tumpang? ke Tumpang itu apa? Kok bisa sepeda motoran? Enggak, naik bis aku. Dulu. Terus duit digawe apa duit? Bis. Nah itu coba. Jadi sebetulnya yang pelajaran yang paling penting itu
keluarga. Keluarga itu paling utama. Dan ini awal mungkin aku cerita flashback dulu. Aku dulu bandar bola pas bapakku masih ada. Itu aja bapakku tahu jelas kalau aku tuh bandar bola karena tiap Sabtu Minggu itu terima telepon gini mek nyatet. Terima telepon mek nyatet. Nomor apa? Iya, lu pasang apa? Jadi itu anu ya Liga Eropa ya? Iya. Enggak ada Liga Turki kan? Zaman itu gak ada, zaman itu. Enggak ada yang mau pasang juga. Itu ya bapakku tahu tapi nggak melarang, dia cuma ngasih tahu bahwa kalau kamu pilih A ada konsekuensi di belakangnya yang kamu harus siapin. Kalau sampai kamu kepegang atau apapun, papi nggak mungkin keluarin kamu, nebus kamu duit untuk ngeluarin kamu. Karena dulu aku nakal ya, aku jawab ya udah nggak apa-apa, duitnya tak siapin. Aku sampai kepegang. Duit untuk nebus dari penjara sudah siap berarti. Gokil. Itu udah tak siapin dulu itu. Cuman papamu nak cegek ngono lah. Loh, dicepak lu gitu. Aku dari dulu memang ya itu karena saya tahu model bapak gitu, aku konsekuensinya harus tak pikir gitu loh. Dulu aja aku misalnya mau naik mobil harus punya SIM. Zaman dulu kan beli SIM kan mahal. Iya. Itu aku bayar dewe ya. Begitu aku punya SIM loh. Dulu katanya papi punya SIM, harus punya SIM boleh bawa mobil gak? Aku ya sok jawab. Iya. Cegek yang kedua. Iya. Jadi dari situ itu sebetulnya aku juga setelah tua-tua ini baru belajar, baru ngerti gitu loh. Dari itu aku belajar bahwa satu ya itu kepercayaan orang tua kepada anak itu penting. Soalnya waktu itu tidak ada orang tua yang mau memberikan kesempatan pada anak lain sudah dibanding. Mungkin orang tua lain akan marah-marah, mungkin bisa dikepuki kayak kaploki satu iya. Tapi itu yang nggak dilakukan papaku, jadi dia lebih memilih kamu tahu konsekuensinya, ya wes jalan on. Kamu laki, kamu tahu konsekuensi, jalan on. Pilihanmu, kamu mesti siap nanggung. Kedua, yaitu memberikan kesempatan anak itu untuk mencoba, meskipun endingnya udah tahu jelek. Dia ngasih kesempatan jawab, cobaan sih. Terserah, kamu kan pokok wis tak kasih tahu konsekuensinya, jalan on. Dan itu menurut saya didikan orang tuaku yang seperti itu, memberikan kepercayaan, memberikan cara berpikir tentang konsekuensi hidup, itu penting gitu. Itu yang bisa merubah waktu. Endingnya itu waktu aku berpikir untuk wes gak gini-ginian, itu salah satunya yaitu aku mengalami bosan itu. Kedua, jujur waktu itu ya aku agak mulai ngeri karena di dunia hidup seperti itu kamu ketemu cewek model apapun hampir tiap hari. Pada suatu titik di saat kamu udah terlalu banyak, iso-iso kamu enggak iso tiap hari kan mangan soto terus. Iya. Suwe-suwe kamu iso kepingin sop. Iya. Itu yang bisa membuat, itu yang sempat terbesit dan akhirnya aku tetap itu wah ngeri. Udah levelnya udah. Kalau tak terusin ini rasanya masalah ya. Aku akhirnya berhenti. Yaitu menurutku cara berpikir dan didikan keluarga itu yang mempengaruhi aku bisa berpikir itu di saat kondisi seperti itu. Kedua, menurutku yaitu doa mamaku sih. Mamaku doanya luar biasa. Betul-betul dua hal itu yang jadi kunci sih. Didikan keluarga sama doa orang tua. Mungkin orang Islam ngomong oleh hidayah. Iya. Sinetron. Iya. Ya. Oleh hidayah. Tapi istimewa ya papane Ko Aswin ini. Mungkin satu dari sedikit orang tua sih. Iya betul. Memperbolehkan.
punya pola pengasuhan yang seperti itu loh. Maksudnya ya wis kon pingin apa? Aku pingin A, lakonono. Tapi resikonya tanggungan. Karena banyak orang tua itu yang enggak seperti itu. Banyak orang tua itu yang anaknya belum berbuat sudah dicegat, ditakut-takuti, dihalangi. Jadi malah enggak berkembang malah. Iya. Ya memang ada positif negatifnya, ada plus minusnya. Betul. Kalau dalam kasusnya Ku Aswin ini minusnya adalah di Jarno blabasen sampai nyemplung nang dunia itu, tapi pada akhirnya isok balik lagi, isok mentas karena dulu diajari gitu. Saya terkesan tadi kata-kata apa? Wis gak ngene-ngenean itu kan keputusan besar loh. Iya. Untuk keluar dari dunia yang seperti itu. Gak ngene-ngenean, keluar dari dunia hitam itu kan berarti sudah terbiasa untuk ngambil keputusan besar dalam hidup. Karena nggak pernah dilatih ngambil keputusan besar kayak gitu ya, koyoke bakal ngini-nginian terus. Iya. Atau enggak keluar tapi nanti masuk lagi. Jadi keluar. Enggak jejek gitu loh, enggak. Iya. Nah, kayaknya jejeknya Ku Aswin tuh waktu di dunia hitam ya total. Iya, sampai duwe wake. Gendeng pisan. Nyemplung ya teles pisan. Tapi selesai tetap jejak dengan pondasi yang sudah didapat dari keluarga awal itu ya. Berarti peran ya doa ibu sama itu ya pola pengasuhan, pola pendidikan ya. Sama suster itu. Enggak, tumpang itu anunya. Yang tumpang itu ya, itu kayak titik baliknya lah. Iya. Itu yang dia merasa dipeluk orang itu saya sebenarnya. Iya, selama ini saya ada di tumpang tuh. Kesandung terus peluk gitu. Makanya tepat sih. Jadi ini sebenarnya ada 3 fase ya. Pertama yang didikan orang tua yang menurut saya agak aneh tapi hebat sih. Iya. Biarkan itu tadi. Sebenarnya kan itu pun gambling loh. Iya, orang tua pun gambling. Lek gak mati ya selamat kan gitu tau hitungannya. Nah itu gak ada orang tua yang bahkan papanya udah siap lek mlebu penjara loh. Iya. Kamu masuk kan kenapa menurut saya aneh karena banyak itu tadi orang tua yang bahkan anaknya bermimpi pun enggak berani loh. Iya. Terus kamu bermimpi apa lah, pingin apa itu enggak berani karena dihalangi betul. Iya. Diweden-wedeni mbek wong tuane. Tapi ini malah dibabat. Itu fase pertama. Fase kedua nyemplung dunia hitam sampai soge. Terus setelah itu lepas sama sekali dan hidup normal sekarang. Udah berkeluarga. Balik gaji 1 juta, gaji staff. Iya. Waktu lepas itu balik kerja gaji 1 juta. Dari 1 juta. Lulus kuliah gaji 1 juta. Wes mulai itu Pak. Ya urip biasa banget. Biasa. Tapi 1 juta itu ya recehan berarti. Waduh ya kayak parkir nang Indomaret. Loh, tapi waktu lepas dari dunia hitam teman-temanmu masih ada? Masih, tapi gini loh. Aku lepas pun itu ya, tapi nggak lepas pakai itu kadang-kadang. Tapi nggak cocok mandek itu sama sekali. Iya. Saya sempat mandek, makanya itu waktu itu saya kerja di salah satu di Olympic Furniture. Untungnya saya itu cepat karir saya di sana, jadi saya sempat promosi dan waktu itu saya masih berhenti dari bandar, kerja pun itu kadang-kadang masih kumpul sama temen, masih kumpul kadang-kadang. Pada suatu titik saya dapat promosi ke Makassar, itu langsung nggak pikir panjang, tak ambil. Soalnya supaya memisahkan aku sama dunia, supaya pisah. Kalau memang waktu itu aku terakhir itu mulai baca kitab suci sih. Salah satunya yang dapat bagus itu ya nggak bisa suam-suam kuku ya. Kalau di kitab itu suci janjian lama ya? Iya, jangan suam-suam kuku.
Jadi istilahnya nggak bisa setengah-setengah. Iya, Kita akan sekalian. pindah ke Makassar, terus pindah lagi ke Palu sampai umur 27, balik Ke sini lagi. sekolah, balik Surabaya lagi. Dan sekarang sudah jadi direktur ya Iya, di perusahaannya ya. iya. Meniti karir dari staf gaji 1 juta. 1 juta. Terus kayak di Makassarkan gitu jadi. Iya. Taruh sing adol. Ya, Ini balik lagi. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk para OMK yang mungkin Mungkin lagi yang di lagi, fase yang ya sudah yang mau baru masuk di fase gelap itu ya di dunia seperti itu atau ya sudah atau mau sudah punya niat untuk keluar dari itu. ya emang ono ya sing nontonnya. Yo pasti ada lah. Iya wis. Nah, ini yang nonton ini dunia loh. Iya mantap. Ini ada orang muda Yugoslavia nonton. Pakai translate Montenegro. iya. Ya itu. Pesannya apa? Untuk yang belum pernah mencoba, Jangan. Titik. Jangan. Itu jangan titik, besok dipakai koma. Tapi-tapian. Tapi aku tawar itu jangan. Kalau yang sudah jatuh itu yang bisa mengembalikan sih yaitu doa sama keluarga itu mesti harus keluarga inti ya. Iya betul. At the end balik ke keluarga sih. Diawali dari keluarga yang baik, terombang-ambing macam-macam, balik lagi ke keluarga. Iya. Jadi ya ini juga sekaligus pesan tuh orang tua yang mungkin nonton ini juga. Iya bisa. Masih anakmu bombat bambu wis tersesat boyo apa wis terima. Iya. Wis anakmu wis masih dhek yo apa rupane terima. Itu yang menyembuhkan ya. Iya. Anak yang hilang itu ya. Iya, anak yang hilang dan disambut bapaknya. Iya. Sambut bapaknya. Disediakan kepercayaan dari orang. Berarti sekarang Ko Asbin tuh sampai di kesimpulan itu ya. Iya. At the end adalah keluarga. Pertama itu keluarga, yang kedua itu doa orang tua. Soalnya kita bisa jaga anak itu cuma di rumah kalau secara fisik. Di luar rumah itu cuma doa. Nah, jadi menurut saya sih, saya ya termasuk setelah aku kerja sendiri tuh kerja biasa pun ini, menurut saya kan saya ini termasuk orang hoki lah, bisa cepet survive dalam pekerjaan saya pun. Menurut saya banyak merasakan itu doa orang tua itu kayak membuat kita kayak full power gitu, kayak punya kepercayaan diri lebih. Tadi katanya mama seorang legioner ya? Ya, mama. Legio Maria kan emang kuat doanya. Doanya betul. Itu dirasakan beneran ya? Bener itu asli. Dan mungkin ya itu sih. Mama saya itu orang yang kena schizophrenia. Jujur. Apa itu? Jadi kayak apa ya? Schizophrenia itu menyerang saraf gitu ya. Jadi kayak waktu tertentu itu kayak lagi kumat ya. Kalau kasarnya ya gila. Kalau pas kambuh bisa kayak apa? Teriak-teriak gitu. Ya. Jadi jujur saya bukan orang yang bangga dengan mama saya. Saya dulu adalah orang yang bangga sama papa saya. Tidak dekat juga dengan mama. Mama dekat sama saya. Dekat. Cuman bisa gini, saya ini orangnya meskipun nggak bangga dekat ya apa, tetap tapi secara hati kecil itu nggak bangga. Tapi dengan segala kelemahannya itu aku baru sadar setelah ya saya mendekati 30 itu baru secara kerja biasa, karir saya lumayan bagus itu kayak betul-betul akhirnya realize gitu loh, rasanya kok aku ini
bisa gini bukan karena hebatku Iya, gitu loh. jelas. Aku kayak ada orang tuh nyiapin jalan. Iya, Ya. iya. Gila loh, aku sampai Iya, iya. aku mikir, dan aku betul-betul ngerasa karena aku waktu itu jagain mamaku, aku tinggal sama mamaku. Oh iya, itu juga salah satu yang membuat aku berubah itu, satu hal itu mamaku ngomong sama aku gini, Win, saya saudara 4 laki semua, aku nomor terakhir. Mamaku tuh bilang sama aku, Win, gak ada papi, aku ikut kamu ya. Padahal pas waktu papaku meninggal itu satu-satunya yang belum kerja itu tambah aku toh. Iya. Kondisi itu udah papaku gak ada, income. Tapi mama kayak percaya ke kamu. Iya, waktu itu. Dan itu betul-betul kayak semangat hidupku untuk kerja, dan kamu salah satunya hidupin mamaku. Iya. Dan pada saat ya itu dia ngomongin, aku ikut kamu. Oh ya gak apa-apa, pokoknya gak boleh nakal-nakal ya. Aku bilang gitu sama mama. Waktu jalanku lancar itu aku betul-betul ngerasain kalau doanya mamaku itu yang buka jalanku selama ini. Bu ya, aku nggak tahu, aku ngerasa aja. Iya. Susah dijelaskan. Iya, rasanya kayak Dirasakan. betul-betul. Iki bukan aku loh, Iya. Iki mama, aku kerasa betul-betul terakhir itu betul-betul. Aku ngerasa ini Dari mama. Dari mamaku. Soalnya dengan segala kelemahannya mamaku itu kan, yang bisa handle itu kebetulan dari keluarga itu cuma aku. Yang bisa handle kekurangannya mamaku itu kebetulan cuma aku. Selain itu tadi keluarga, doa, dan Mas Duni kan sudah menikah ya? Ya. Dan apakah istri juga mendukung dalam proses itu, recovery kembali normal itu? Iya. Peran istri seberapa besar? Gede banget sih kalau aku bilang istri. Jadi istri tahu masa lalu? Tahu. Semua. Detail. Tahu. Nah itu berarti ya terbuka sejak awal ya? Iya. Sebelum nikah sudah tahu? Sudah. Jadi pada waktu pacaran sudah saya ceritakan semua. Jadi saya dulu siapa itu dan ya. bagaimana itu betul-betul harus clear di awal. Nah, jadi nggak pakai topeng ya? Iya. Biasanya pacaran pakai topeng. Iya. Pas Pura-pura rabi topengnya dibuka loh. Bocel kafe. Jadi masa lalu semua diceritakan, termasuk kondisi ibu. Iya. Sakitnya ibu. Iya. Tahu semua. Soalnya gini, mama pasti ikut saya. Udah nggak ada titik, nggak ada koma udah. Iya. Soalnya mama saya pasti ikut saya dengan segala kondisinya, dia harus terima. Jadi kan harus terima aku, mbak mama aku, sak paket nih. Paket. Default. Default. Take it or leave it. Take it or leave it. Nah. Gelem karepmu, gak gelem Iya, matamu. Ya, berarti itu salah satu faktor penting ya. Iya. Milih pasangan sing siap menerima kita dengan masa lalu kita. Iya. Nah, kita juga harus berani cerita. Aku biar ini bosok. Iya. Biasanya lanang-lanang ku wedi lek misalnya cerita ngono wedi ditutup-tutupi. Iya. Waktu pacaran yang ditampilkan sing api-api tok. Masa lalumu kon biyen lapo? Enggak, aku biyen alim. Yalah. Begitu nikah ketok. Astagfirullah. Ketok Ono bosok. menungso kayak gini. Nah, itu berarti milih pasangan yang tepat, dalam arti tepat tuh mau menerima semua bocel-bocel itu mau ya. Dan akhirnya terus berjalan bersama saya gitu. Tapi memang kita kalau open di depan itu hidup itu sak paket soalnya. Ada hitam, ada putihnya orang. Jadi nggak bisa gini, kamu berharap dari orang yang kamu punya pacar orang diem, tapi berharap dia bisa
pinter ngelawak ya nggak bisa. Ya. Oh. Istilahnya itu satu paket. Iya. Istilahnya ada plus ada minus itu nggak bisa milih. Jadi misalnya kayak saya sih orangnya itu orang ekstrovert, orang sosial, jadi sering kumpul orang. Jadi kadang anak muda pilih pasangan atau kalian sama pacar kalian atau pasangan kalian itu harus tahu bahwa kalau kalian milih si A itu orang sosialis yang suka bersosial, ya kamu harus siap dia sering jalan sama temennya. Jangan cuma terima plusnya. Iya, bener. Minusnya ya. Iya, take it. Iya. Jadi nggak sekedar kita ngomong semuanya di depan supaya pas kamu beli barang ini saya pakai. Iya, pakai. BMW api tapi boros. Perawatannya larang. Plus minus. Iya. Innova nggak terlalu larang, cuman ya. Ya, sekono lah. Ono plus ono minus sih. Semua itu sepaket. Ya, itu. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita. Bebas apapun. Ya, untuk OMK sih saya appreciate banget sih, bagus sih kalau aku bilang. Channel ini. Iya. Oh, saya tegaskan lagi channel ini. Iya. Channel ini bagus banget. Menurut saya, mungkin saya nggak tanya ya, mungkin saya kayak kasih apa ya, kayak masukan apa. Soalnya jujur setelah kita semakin tua, saya semakin tua itu kan banyak cari pembelajaran tentang agama. Gitu. Nah, jujur kayak Katolik ini kan sangat sedikit ya. kurang ya. Oh, maksudnya pembelajaran agama lewat sosmed gini. Iya, betul. Ini waktu Pak Yudit pasang di WA aja tuh aku langsung melihat. Maksudnya ya betul ya, menurutku Katolik mesti kayak gini ya. Mesti pakai YouTube ini untuk betul. Pewartaan. Betul. Selama ini nek nonton YouTube yang agama-agama nonton apa? Terus terang saya tambah dengerin ini Romo kayak kardinalnya ortodok itu. Oh, Katolik ortodok ya. Iya. Indonesia ya. Indonesia. Tambah yang istilahnya zaman sekarang sih ya kayak aku dengerin ada pemuka agama yang lain tuh, kalau dulu dakwahnya zamannya nabinya dia gini, nanti murid-muridnya gini, pas di Indonesia lewat budaya, zaman sekarang ya lewat medsos. Iya. Harusnya. Dan dengan kita waktu yang semakin mahal harganya, betul, itu menurut saya medsos solusi. Benar. Orang bisa nonton ini di rumah, di kasur. Iya. Iya toh? Iya. Pewartaan masuk ke kamar tidur kita. Iya, betul. Itu kan benar-benar bagi orang zaman sekarang ya sangat membantu. Iya. Soalnya di saat kita lagi macet di jalan, nyetir nonton. Dengerin. Nah, udah dengerin. Tapi sayangnya Ko Aswin masih yang dapatnya dari yang Katolik ortodok ya. Iya. Berarti ini PR buat. Iya, PR buat Katolik. Sudah ada tapi sedikit banget. Iya, sedikit banget. Itu ada lucu-lucunya enggak? Enggak. Ya berarti lempeng. Channel ini dong. Iya. Oke. Ada warnanya dikit ya. Ada warnanya. Ada guyang-guyang lucu dan bamble. Iya. Kalau di channel lain kan intelektual, pinter. Ini strata paling bawah manusia. Jeblok. Grassroots. Berarti bukan pertanyaan tapi saran supaya Katolik memperbanyak ini. Betul. Iya. Siapapun ya. Awam, imam, OMK. Iya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk materi-materi yang kita bicarakan silahkan komen. Terima kasih juga Ko Aswin udah mau sharing-sharing ke kita. Jangan lupa juga follow Instagram kita di OMK Surabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ko Aswin SMP wis bandar judi bola duwe wake. Aku SMP sih
tuku petik warna-warni. Ngerti gak sih? Iya. Dibilang itu sumbol gitu. Sumbol. Yo sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu Dunia. Sa dunia. Subscribe follow TV. Oh.